Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam podcast Cendekia di segmen diskusi satu meja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sangat bahagia sekali karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singi, Bapak Indra Suhandi. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke Pak, boleh disapa-sapa dulu Pak. Kita memanggil penonton kita sebagai sahabat Cendekia. Mungkin Bapak mau sapa dulu sahabat Cendekia kita yang nonton di rumah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Saya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singi mengimbau kepada kita agar menghormati pesan Ibu 3M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Seperti itu. Sampai itu marilah kita mengembangkan, mencintai potensi alam kita sesuai dengan karakteristik budaya Kabupaten Kuantan Singi. Salam pesona, salam kaya. Salam kaya. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah hadir bersama kita hari ini. Kita ngobrolnya santai aja. Pak, ini kan pandemi ini sudah berlangsung hampir setahun ya Pak. Gimana kondisi perkembangan pariwisata kita sekarang selama pandemi ini? Baik, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 ini hampir 1 tahun. Iya Pak, hampir 1 tahun. Memang merusak segi-segi perekonomian dunia, Iya. tanpa terkecuali negara kita yang kita cintai, Indonesia itu, dan termasuk dalamnya Kabupaten Kuantan Singi. Iya. Secara nasional hampir 249.000 lebih pelaku pariwisata dan 14.600 pelaku aircraft, di mana 30.000 yang berdampak yang sangat besar terhadap pandemi. Karena itu banyak hal-hal yang sangat memprihatinkan dalam pengembangan kelanjutan daripada pariwisata maupun ekonomi kreatif. Berkaitan itu beberapa program secara nasional baik di JKPD maupun di Kemenang telah disusun, mulai dari bantuan sosial, ya kan, kemudian program padat karya, kemudian lagi adalah program stimulus. Banyak kita lihat dilakukan oleh pemerintah pusat, bahkan para pelaku pariwisata maupun pelaku ekonomi kreatif di seluruh wilayah nasional kita. Kemudian kepada itu kita juga mempunyai beberapa strategis kedepannya. Itulah bagaimana, yang pertama adalah program bagaimana kita memulihkan pariwisata, Memulihkan pariwisata pasca pandemi ini. Itu. Kemudian di samping itu bagaimana setelah kita pulih, bagaimana kita peningkatan, ya kan, amenitas, aksesibilitas dan atraktivitas pariwisata tersebut. Iya. Kemudian juga setelah itu kita lanjut dengan bagaimana mendigitalisasi, baik untuk pariwisata, industri maupun ekonomi kreatif. Jadi ini beberapa hal bukan masalah. Oke, berbicara tentang tadi langkah strategis itu Pak yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata pasca pandemi ini, boleh dikasih bocorannya ke kita Pak, kira-kira langkah strategisnya seperti apa yang akan diambil? Ya, langkah strategis yang kita ambil yang pertama adalah dari inventarisasi langkah-langkah yang telah kita lihat, khusus di Kabupaten Singi lebih kurang ratusan bagian wisata. Berkaitan itu kita telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapat bantuan tadi kalau untuk stimulus, sehingga di samping itu juga kita melakukan investasi pembiayaan. Misalnya kan ada utang, ada pajak, ada segala macam. Nah, ini yang kita investasi. Ada beberapa ada sifat penundaan. Misalnya ada punya BPN dalam jangka 3 bulan atau 4 bulan, non bunga,
Nah, ini salah satu bentuk daripada. Kemudian juga mengajak, ya kan, bahwa bagaimana kita selama pandemi ini tetap beraktivitas. Beraktivitas ini terutama kreatif ya, bukan perwisata ya, berkreatif melalui rumah. Apakah itu buat kuliner, kita promosikan melalui media online, dan hal-hal itu tetap juga kita kembangkan sesuai dengan potensi daerah kita masing-masing. Oke Pak, karena di pariwisata ini kita punya menteri yang baru ya Pak Sandiaga Uno, dan dari pidato-pidato beliau selama ini juga beliau sangat menekankan untuk memprioritaskan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, menurut Bapak sendiri untuk di kabupaten kita, Kabupaten Kuantan Sengingi ini, potensi ekonomi kreatif yang bisa kita kembangkan itu dalam sektor apa aja? Sebagaimana diketahui, ekonomi kreatif itu berasal dari pusat dari 14 macam, sekarang jadi 17. Artinya ada pengembangan yang lebih besar. Dari 17 item yang ada di tingkat nasional, ada beberapa item yang mempunyai potensi yang sangat besar di Kabupaten Kuantan Sengingi. Salah satunya adalah kuliner, kemudian fashion, kemudian adalah seni musik, kemudian fotografi, termasuk yang digitalisasi yang ada, yang adik-adik yang lakukan seperti ini. Nah, ini yang hal-hal yang sangat menonjol. Karena kita selalu pantauan kita, pemuda Kuansing ini cukup kreatif. Cuma bagaimana menyalurkan kreativitas ini yang belum tersalur. Nah, disinilah mungkin yang diharapkan peranan pemerintah itu maupun juga peranan swasta yang mendukung dalam pengembangan kreatif ini. Kita satu contoh untuk fashion, ya kan? Pembatikan itu kan lebih maju, batik Kuansing. Kemudian pakaian Tokolok Brambay. Nah, Tokolok Brambay itu sebenarnya tingkat nasional lah. Nah, sekarang insya Allah 2021 ini saya akan mencoba mempatenkan Tokolok Brambay itu untuk menjadi benar-benar khas Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, kita melihat pernah yang telah didesain oleh desainer Roni Rino ya, nggak salah, tentang Tokolok Brambay. Ada yang Tokolok Usang, Tokolok Brambay, ada Tokolok modern. Itu semua basicnya ada dari pakaian khas Kabupaten Kuantan Sengingi. Kemudian komunitas-komunitas lain yang bergerak di bidang fotografer banyak, yang hobi, yang instagramer banyak, yang programmer banyak. Jadi hal-hal inilah yang kita cuma sekarang kan bagaimana kita mengadakan pembinaan terhadap dia, mengumpulkan mereka sehingga menjadi suatu kekuatan ekonomi yang cukup baik di Kabupaten Kuantan Sengingi. Hal ini sebenarnya bisa mengatasi masa pandemi yang ada di Sengingi. Apalagi oleh sebab itu kita mencoba di selagi pemerintah kalau diharapkan 100% tentu tidak mungkin, karena pemerintah juga keterbatasan finansial dengan kondisi pandemi ini. Oleh sebab itu kita akan mencoba mengajak pihak swasta besar yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi menjadi bapak angkat dari kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kan itu. Apakah itu rencana itu sejauh ini sudah ada yang berjalan, Pak? Hal ini kan tergolong dari tahun 2020. Namun keterbatasan kondisi itu masih dalam bentuk draft pembentukan MOU. Karena kita mengajak orang untuk kita kumpul ini pada saat ini masih agak sulit. Karena di pihak swasta juga mungkin memiliki kesibukan lain. Itu sekarang. Jadi di 2021 ini akan kita coba mereview ulang untuk bagaimana bisa kita melaksanakan suatu kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan besar serta dengan para komunitas-komunitas yang bergerak di bidang keahliannya masing-masing sesuai dengan ekonomi kreatif itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita rancang ini memang bisa kita wujudkan dalam waktu dekat, karena memang seperti yang Pak sampaikan tadi, kita ini di Kuansing tidak kekurangan anak-anak kreatif gitu, tapi mungkin kita selama ini berkaryanya sendiri-sendiri.
Yang penting sekarang adalah harapan kita kepada juga pemerintah bisa menyambungkan titik-titik itu. Gitu, Pak. Oke Pak, kita sangat senang sekali bahwa Kuansing ini sekarang punya branding nih Pak di pariwisatanya, yaitu Kuansing Tanah Surga. Definisi Kuansing Tanah Surga itu seperti apa sih menurut Bapak? Kedengarannya memang sangat tinggi, sangat berat. Bahkan kemarin waktu launching itu Pak Gubernur menyatakan bahwa wah ini berat ini, tanah surga. Semua itu kalau di surga itu domain harus halal, kan gitu. Ini jadi kan seperti itu. Sebenarnya kita mengangkat kenapa saya memilih Land of Radis itu jadi Kuansing tanah surga. Kita modeli dengan potensi Kabupaten Kuantan Sing ini, baik di segi budaya maupun di segi alamnya maupun di segi destinasinya. Kita tidak kalah dengan provinsi atau kabupaten kota lain. Nah, cuma sekarang kita masih batas potensi. Karena potensi yang ada ini dengan banyaknya potensi baik sumber daya alam, sumber budaya, manusianya pun juga potensi yang baik. Karena semua itu ada, ya kita analogikan jadi di surga itu kan semuanya ada. Nah, lengkap semuanya. Jadi kita analogikan seperti itu. Oleh sebab itu kita ngambil tagline yang seperti itu. Kuansing tanah surga, memiliki semua potensi yang ada. Sehingga bagaimana kita mengelola potensi yang ada itu. Kemudian karena ada kata surga, analog kita jangan sempit. Analogi kita ya sesuai dengan kalau di bidang keperusahaan ya keperusahaan. Ya ada halal yang arti ini. Ini kata halal di sini ini kan bukan berarti orang Kristen nggak boleh masuk. Di sini kan yang halal ini sebenarnya item tambahan dari sektor pariwisata terhadap orang Muslim. Contoh, hotel. Hotel, maaf dulu kalau di kamar kecilnya kan pakai tisu. Sekarang kalau halal nggak boleh pakai tisu, harus ada airnya, air semprotannya atau gimana. Kemudian pemisahan tempat sholat misalnya kan. Kemudian pemisahan tempat kamar mandi atau kecil. Kemudian di kamar ada tanda-tanda arah kiblat, ada Al-Quran, ada sejadah, dan itu sebenarnya. Jadi fasilitas tambahan untuk umat Muslim di suatu tempat. Kemudian kalau di tempat kuliner atau restoran ada kata-kata halalnya. Kemudian ada yang halal. Itu sebenarnya bukan berarti wisata halal itu menjadi keterbatasan orang gerak, tidak. Sebagaimana dicanangkan bahwa visi misi pariwisata Provinsi Riau juga berbunyi, saya masukkan pada saat itu adalah menjadi pusat wisata halal dunia. Kebetulan kita diundang itu, akhirnya jadi visinya seperti itu. Dan kita menunjang dari programnya Pak Gubernur gitu. Akhirnya seperti itu. Karena memang untuk wisata halal ini pun walaupun bukan di negara yang mayoritas Muslim bahkan sudah dikembangkan ya Pak, kayak di Jepang, di Korea Selatan bahkan mereka mengembangkan untuk fasilitasnya wisata halal ini. Oke Pak, tadi Kuansing Tanah Surga ini memang sepertinya setinggi harapan anak-anak mudanya terhadap kemajuan Kabupaten Kuantan Sing ini Pak. Menurut Bapak, bagaimana nih cara kita mempertahankan eksistensi dari Kuansing Tanah Surga ini sehingga Kuansing Tanah Surga ini tidak hanya menjadi angan-angan kayak gitu? Dalam menjadikan untuk menjaga eksistensi dari branding ini yang pertama kita tuh harus memahami maknanya. Nah, makna daripada apa itu dari tagline dan branding Tanah Surga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua kita adalah tagline itu menjadi motivasi. Mau jadi motivasi untuk berkreatif, ya kan? Dalam sektor apapun, terutama pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua kita
menjiwai dan melaksanakan everyday. Artinya setiap logo itu harus tampil. Kalau di pemerintahan di kop surat tuh ada, di brosur-brosur, di poster-poster harus ada. Jadi tampil. Jadi dengan semuanya yang ada itu ada rasa, ya kan, merasa di diri kita, sebagaimana kita mencantumkan Pancasila pada diri kita masing-masing, begitu juga menunjukkan, sehingga dengan ada memahami, dengan ada memirsa memiliki, dengan ada merasa dimotivasi, branding tetap akan eksis, bukan sekedar hanya jaket doang. Pada saat dingin dibuang, pada saat panas digantungkan, pas saat dingin kita pakai, bukan seperti itu gitu. Berarti memang semua elemen, semua pihak memang harus juga sadar akan itu. Iya. Oke, Pak, tadi kita sudah berbicara tentang strategi, kita sudah berbicara tentang cita-cita juga. Sejauh ini sebenarnya kendala untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuantan Sengingi ini apa, Pak? Memang dalam suatu aktivitas, suatu kegiatan, suatu cita-cita tentu tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Di Kabupaten Kuantan Sengingi ini dalam pengembangan pariwisata itu memang ada beberapa hal mungkin yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengembangan saya. Yang pertama adalah kita belum satu langkah. Nah, ini yang menjadi pokok kita di dalam kemudian terbatasnya sarana prasarana infrastruktur, ya kan, baik itu dalam 3A, ya kan, amenitasnya, atraksinya, atraksi maksud sini ini ya atraksi pendukung, kemudian aksesibilitas. Kita bisa melihat tahu bahwa banyak potensi, tetapi masih dalam kawasan, kemudian dalam kawasan kebun, dalam kawasan lindung, kemudian jalan aksesnya belum ada. Nah, di samping itu, adapun aksesibilitas, adapun atraksinya terbatas, ya kan. Kemudian amenitas pendukung juga jauh daripada yang kita harapkan. Contoh misalnya potensi yang ada, orang datang ke sini nginap, fasilitas tidak ada, ya kan. Kemudian juga pergi jauh, tempat kuliner kita pun sangat terbatas. Kita jauh dari luar kota datang ke Guru Gemurai yang ada hanya teh botol dengan aqua, ya kan. Tidak ada spesial kuliner yang ada menciri khas daerah itu sendiri. Nah ini oleh sebab itu saya harapkan kita tuh harus satu langkah. Sebagaimana yang saya sering nyatakan bahwa pariwisata itu bukan berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh komponen-komponen lain, instansi-instansi lain. Nah, yang kosan pariwisata itu hanya dihilir. Setelah jadi tuh, kemudian ada satu persepsi yang belum bisa dipahami oleh masyarakat kita bahwa pariwisata itu seolah-olah tanggung jawab daripada pariwisata. Nah, pariwisata itu seolah-olah alam, ya kan? Kemudian buatan, ya kan? Seolah mikir itu. Padahal situ kan ada sport tourism, kan ada culture tourism, ada, ya kan? Kemudian ada religious culture, ada. Jadi banyak sebenarnya. Jadi mungkin macam sport tourism. Bisa saja kita mengadakan tour macam di sini, tour of the Kwansing atau segala macam, ya kan? Atau di sekarang kan itu kan pariwisata sebenarnya. Bukan berarti itu itu kewenangan dari tidak. Makanya orang sekarang di Jawa tuh berlomba-lomba bikin event. Maka di Boyolali itu nggak punya. Di Banyuwangi dan Jember itu diwajibkan satu OPD itu membuatkan event sesuai dengan bidangnya. Pendidikan bikin ada event yang dijadikan, makanya
di daerah Jawa, Jember yang telah maju perwisata tuh kalender event wisatanya melebihi daripada hari kalender. Nah, kan melebihi hari kalender. Jadi orang akan berdatang karena atraksi banyak. Nah, masyarakat kan bisa milih, wah pada saat libur sekolah ramai, stop loh. Mungkin pada saat yang lain nih mereka datang. Nah, itu. Nah, ini yang kita, pemahaman itu yang kita masih. Nah, maka saya kepengen berat itu menyamakan langkah inilah yang sangat berat. Gimana sih ini? Kami sepakat Pak, karena memang kalau untuk pariwisata ini memang tidak bisa berjalan sendiri, butuh melibatkan banyak pihak, dinas-dinas yang lain juga tentunya gitu Pak. Oke, Bapak untuk tadi berbicara tentang Jember yang mempunyai mereka udah punya kalender pariwisatanya sendiri, event yang secara nasional. Kemudian sementara kita di Kuantan Singgi ini juga memiliki satu event yang sangat kita banggakan Pak, Pacu Jalur. Namun menurut kami nih Pak, Pacu Jalur ini sebenarnya belum berhasil untuk mendatangkan turis nih ke kita. Itu bagaimana menurut Pak? Saya sependapat dengan hal itu. Salah satu kita bisa keluar dari kalender event, CWE Indonesia itu karena kita tidak pernah mendatangkan turis. Nah, dalam untuk mendatangkan suatu turis tentu kita melibatkan beberapa komponen-komponen atau pertama kita siapkan infrastruktur kita. Artinya orang datang ke tempat kita dia udah jelas apa yang mau dilihat, di mana dia nginap, atraksi apa yang kita suguhkan. 3 kunci pokok. Ya kan? Sementara kita atraksi kita masih terbatas. Amenitas kita terutama penginapan bulan dan standar. Ya kan? 3 tadi pendukungnya gak ada. Oleh sebab itu para agen travel sulit untuk memasarkan. Ini pariwisata itu kan sama kayak lingkaran efek domino, saling terkait. Agen travel ingin membuatnya, tapi bagaimana kondisi kita? Kita belum siap. Perhotelan kita di sini masih sangat terbatas standarnya. Ya kan? Mereka datang, hotel tidak ada, kemudian kemana lagi dibawa? Mereka tidak bisa. Oleh sebab itu, saya pernah mengumpulkan bagaimana kita mengundang seluruh organisasi bidang, IATA, kemudian kita kumpulkan semua. Kendala mereka di situ. Kemarin saya datangkan, saya fasilitasi untuk 2019, saya fasilitasi seluruh agent travel yang ada di Malaysia. Kemudian para orang turis, kemudian ada beberapa masyarakat yang luar negeri yang tinggal di Riau sekumpul untuk datang. Kita ingin melihat supaya dia bisa mempromosikan. Setelah mereka mempertanyakan hal tersebut, sanggup nggak kita menyediakan itu? Artinya pihak swasta, masyarakat Kuansing siap nggak menyediakan itu? Tapi sampai sekarang kan tidak. Kemudian dia berpikir, kita ini berpikir, tuh apa kami menanamkan investasi, tapi kalau datangnya sekali setahun tuhnya. Artinya menjadi sebuah lingkaran setan kan? Entah mana ayam dengan telur, mana duluan gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya itu pola pikir yang salah. Artinya belum ada lagi pengusaha kita yang menjiwai itu. Jadi kalau kita bikin paket-paket wisata pun dibuat orang itu. Dulu pernah kita bikin oleh zaman Pak Kaidar Arifin paket wisata Pekanbaru, Taluk, Bukit Tinggi. Cuma hanya berjalan 1 tahun karena jarak yang tempuh yang sangat jauh. Maksimal perjalanan wisata itu hanya 2 jam. Lewat 2 jam harus inap. Jadi kendala-kendala inilah yang menjadi
Nah, betul. Kemudian kenapa pacu jalur tidak berkembang? Kita mengelolanya masih tradisional. Si halusnya pacu jalur ini dikelola oleh IO, ya kan? IO yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat tempatan, masyarakat adat. Kwansing pemerintah itu sebenarnya memfasilitasi kok sebenarnya. Ya kan? Nah, ini karena kultur budaya. Di mana-mana sekarang, ya kan, yang mengelola pariwisata yang sifatnya budaya dan kultur itu adalah masyarakat. Masyarakat dalam kelompok, misalnya kalau kita di Talu ini apa namanya? Masyarakat adat ya. Katakanlah masyarakat adat Kota Talu, mereka yang mengelola. Nah, mungkin kerjasama dengan IO. Nah, sekarang kita ini menganggap IO itu menghambat penghasilan kita. Ini yang pola ini sekarang yang apa? Saya tawarkan dan beberapa IO telah menawarkan diri ke kami. Cuma setelah kita masuk ke forum, mereka tidak setuju. Seolah-olah ada beberapa elemen yang merasa nanti wah ini nggak bisa. Nah, sebenarnya kita pola pikir kita kan tidak seperti itu. Nah, sebenarnya kan IO itu hanya memanage sebenarnya. Nah, IO ini yang bisa mempromosikan ke mana-mana. Nah, masyarakat tempatnya kan tetap aktif dalam itu. Nah, ini yang perlu yang kita. Oke Pak, kita udah sejalan nih Pak. Gagasan tentang pacu jalur itu kita udah satu. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa seharusnya yang memanage acara pacu jalur ini adalah event organizer. Yeah. Bahkan Bapak juga sudah menyampaikan itu. Tapi sebenarnya siapa yang bisa mengambil keputusan apakah ini bisa diserahkan ke IO atau tidak? Itu sebenarnya siapa yang bisa mengambil keputusannya Pak? Dalam pariwisata itu adalah istilah dan CEO ya. Okay. Ya, CEO itu dalam pemerintahan adalah pimpinan tertinggi di sini. Yaitu bupati. Semua kebupaten kebiasaan akan ada yang bupati. Kalau dia mengatakan iya, why not? Ya kan? Tapi kalau dia masih tanda tanya atau tanda seru, ya kita pun kalau dia tanda serunya 1, kita jadi 3 mungkin. Termasuk tadi kayak kerjasama antar elemen-elemen itu juga harusnya bisa disatukan gitu ya Pak? Bisa. Maka saya katakan kendala utama itu belum susah untuk menjadikan satu langkah itu. Padahal potensi kita sangat besar. Sangat besar. Bahkan saya launching pariwisata Kwansing untuk pacu jalur di Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi diwakili Pak Wakil Wali Kotanya mengatakan bahwa sebenarnya Pak lebih hebat Kwansing daripada Bukit Tinggi dia bilang. Makanan kulinernya lebih nikmat, lebih banyak Kwansing daripada Bukit Tinggi deh. Cuma itu tanda. Nah, ini. Artinya kan kuliner kita itu bisa dari macam-macam dalam pembinaan Perindakop ya. Itu. Baik, terima kasih Pak. Harapan kita juga kepada pemerintah, kita sudah punya pemikirannya, kita sudah punya idenya, potensinya kita punya. Semoga kedepannya kita bisa guyup nih Pak untuk memajukan pariwisata karena memang ini salah satu percepatan ekonomi kita bisa lakukan lewat jalur pariwisata. Ya. Maka kalau saya berharap ya kan ke depan melalui pimpinan yang baru dalam RPJMD-nya ya kan pariwisata ini menjadi sektor unggulan. Prioritas. Ya, menjadi prioritas karena pariwisata itu adalah sumber devisa yang cukup tinggi. Bahkan nomor 2 setelah migas. Di Kabupaten Kuantan sini di samping perkebunan ya kan kita pariwisata ini sangat menjanjikan dan pariwisata ini sama dengan sektor kebun bisa sambilan menghasilkan duit ya kan
bisa fokus atau semuanya bisa dilakukan. Kita melihat di daerah Jawa itu karang rumah skit, bikin spot foto, ya kan? Jadi viral kan gitu. Banyak. Nah, jadi saya berharap khusus untuk ekonomi kreatif, saya berharap banyak kepada kaula muda di Kabupaten Kuansing yang punya potensi, yang punya inovatif, berkaryalah, berkembanglah, ya kan? Berkembang karena zaman sekarang dunia digitalis ini memang dan itu enggak jadi prioritas di kepariwisataan maupun di ekonomi kreatif. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Terakhir banget, biasanya selalu kami tanyakan kepada narasumber yang datang, harapan terbesar Bapak terhadap anak muda di Kabupaten Kuantan ini, selain tadi yang pengembangan untuk digitalisasi. Saya berharap potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda di Kuansing ini jangan sampai padam. Kemudian dilanjutkan, walaupun tantangan itu berat, banyak, tetapi semangat anak muda itu harus jalankan. Dalam berusaha, fokus. Niat, fokus, dan itu akan, insya Allah akan tercapai. Sesuai bidang dan keahlian kita masing-masing. Baik, terima kasih Bapak. Semoga kita ke depannya tetap bisa mempertahankan eksistensi mimpi kita, branding kita Kuansing Tanah Surga. Insya Allah. Baik, terima kasih sahabat cendekia. Terima kasih sudah menonton podcast kita yang sangat spesial hari ini bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Kuantan Sinyi. Jangan lupa untuk nonton podcast cendekia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.